Ingin merasakan sensasi makan sambil menonton film, tapi kesusahan melihat subtitle film karena sedang makan? Jangan letakkan piring ke bawah, teruslah mengunyah dan duduklah tanpa melawan gravitasi bumi karena kalian melandaskan mata di channel yang tepat untuk menonton film tanpa membaca subtitle. Yap, welcome to Next On Channel. Film yang bakal gue ringkas kali ini berjudul The Rubber. Rubber adalah film yang cocok kalian tonton sambil menikmati makanan lezat dan berbiji yang ada di piring coy. Film yang melibatkan sebuah ban hitam imut, lucu, dan gemoy ini akan menemani makan lezat kalian dini hari. Tanpa banyak alasan lagi seperti biasa namun luar biasa, langsung saja kita menuju ke TKP. Film ini dimulai dengan sosok polisi gurun yang sedang menerangkan maksud film yang akan ditonton kali ini. Namun bukan kita yang dituju, melainkan orang ramai yang ada di depan polisi itu sendiri. Benar, mereka adalah orang-orang yang akan menyaksikan film yang telah disiapkan oleh sang polisi. By Toby Hooper? Why don't we ever see the characters go to the bathroom? Satu persatu para penonton diberikan sebuah teropong oleh rekan polisi tersebut. Teropong tersebut bermaksud agar digunakan para penonton untuk menonton film. Karena film yang akan mereka tonton adalah film yang nyata. I see a dump. There. Setelah lama mereka menonton tumpukan sampah, akhirnya mereka tertuju kepada sebuah ban hitam yang ada di sana. Akan tetapi bukan itu yang menjadi sorotan. Karena aneh bin ajaibnya adalah ban tersebut bisa bergerak dengan sendirinya. Entah harus merasa takut atau tidak melihat ban ini bisa bergerak. Tapi bagi gue sendiri ban ini sangat imut coy. Dari caranya menggelinding hingga tingkahnya yang suka menghancurkan semua benda yang ada di depannya. Ia sangat suka menghancurkan benda-benda dengan melindasnya. Namun bagaimana dengan benda yang tak bisa dilindasnya? Yap, tak disangka ban tersebut dapat menghancurkan benda tanpa menyentuhnya. Ketidakjelasan pun berlanjut, mulai dari ia bisa tidur ketika malam dan bisa minum di pagi harinya. Bersamaan dengan itu, para penonton juga telah bangun dari tidurnya. Para penonton ternyata sepanjang malam masih di lokasi tersebut. Come on, let's go! Let's go! Hingga kejadiannya membuat mereka terkejut adalah ban tersebut bahkan dapat menghancurkan seekor kelinci tanpa menyentuhnya. Sang ban yang bernama Robert ini melanjutkan perjalanannya. Tentunya tak lupa pula ia untuk menghancurkan semua benda yang ada di depannya. Robert akhirnya sampai pada sebuah pom bensin yang mana ada seorang pria sedang mengisi bensin. Dan benar saja, seperti dugaan kalian bahwa Robert seketika langsung menghancurkan kepala pria tersebut. Entah apa yang ada di pikiran si Robert hingga membunuh tanpa alasan. Lanjut saja, si Robert ternyata sudah sampai di sebuah penginapan. Robert terlihat sedang mengintip perempuan yang sedang mandi. Untung saja perempuan itu lekas menutup pintu. Jika tidak, entah apa yang akan dilakukan oleh Robert kepadanya. Kita beralih kepada sang partner polisi. Ia terlihat sibuk sedang menyiapkan makanan untuk para penonton. Karena sadarkah kalian bahwa para penonton ternyata belum makan selama beberapa hari ini? Seperti yang kalian perkirakan, para penonton kecuali sang kakek langsung melahap habis makanan itu seperti hewan yang sedang gila. Di sisi lain, sang pelayan penginapan yang hendak membersihkan kamar itu mendapati Robert di dalamnya. Karena terlihat mengotori kamar, akhirnya pelayan membuang Robert keluar kamar. Sudah pasti Robert sangat kesal. Ketika Robert hendak masuk, seorang anak kecil yang kaget melihat ban bisa bergerak itu pun langsung melapor kepada pemilik penginapan. You don't believe me. You shut up.
Tapi sayangnya pemilik penginapan menganggap itu hanyalah bualan belaka. Benar saja, seketika itu pula sang pelayan harus rela kehilangan kepalanya. Tak berhenti di situ, Robert sepertinya sedang berniat untuk mandi hingga menceburkan dirinya ke dalam kolam. Namun yang menjadi sorotan kali ini adalah para penonton mengeluhkan tentang perut mereka yang tiba-tiba merasa terbakar. Hal itu ternyata dikarenakan racun yang telah diletakkan oleh sang pelayan polisi tadi. Dan ya, semua penonton pun mati seketika, terkecuali sang kakek yang dari tadi terlihat seperti aktor utama film ini. Kembali kepada kematian sang pelayan penginapan. Para polisi pun berdatangan untuk memeriksa kematiannya. Tentunya sang polisi pemilik film ini pun hadir di situ. Sang anak kecil pun berusaha mengatakan kepada mereka bahwa ban inilah yang membunuh pelayan itu. Now get that dirty tire out of the pool or I'm gonna get really... Nothing to worry about. Di samping ketidakpercayaan mereka itu, alarm sang polisi pun tiba-tiba berbunyi. Very good. Alarm tersebut ternyata menunjukkan bahwa racun yang diberi kepada para penonton pun telah berhasil membunuh mereka. Dengan senangnya, sang polisi itu pun mengatakan bahwa akting yang mereka lakukan telah selesai. It's over. We're stopping now. Thanks. It's been a pleasure working with you. You can all go home to your families now. Ya, ia menjelaskan kepada polisi yang lain bahwa ini semua hanya akting dan tidaklah nyata. Akan tetapi orang-orang malah bingung karena mereka merasa ini adalah kejadian nyata bukan akting. Maka untuk meyakinkan mereka, polisi ini pun menyuruh rekannya untuk menembak dia. I don't feel a thing. Understand? Everything is fake. Dia ingin menunjukkan bahwa pistol yang mereka pegang pun hanyalah pistol mainan. Dan benar saja polisi ini tidak mati karenanya. Kemudian polisi itu menyuruh untuk mengecek tubuh sang pelayan karena katanya itu juga hanyalah akting. Tetapi anehnya setelah diperiksa, pelayan tersebut benar-benar mati dan bukanlah akting. Oke, untuk membedakan polisi kali ini kita mengubahnya dengan sebutan sutradara. Sang sutradara yang mulai ikut bingung ini pun mendapatkan berita dari partnernya bahwa masih ada satu penonton yang hidup. Mau tidak mau, sang sutradara pun langsung kembali melakukan aktingnya. Ketika sang sutradara lanjut menginterogasi pemilik penginapan, Robert yang telah bangun dari pingsannya langsung saja melampiaskan kekesalannya kepada pemilik penginapan dengan menghancurkan kepalanya. Setelah kejadian tersebut, para polisi pun mulai memburu Robert. Beda halnya dengan partner polisi tadi yang masih berusaha membujuk kakek untuk memakan makanan yang ia bawa. Mungkin karena lelah, sang partner polisi akhirnya mencurhati sedikit kisah hidupnya. Namun hal itu membuatnya tak sadar kalau ia memakan racunnya sendiri hingga akhirnya ia pun ikut meninggal di tempat. Mayat mulai banyak bergelimpangan di jalan. Para polisi yang terus mencari akhirnya menemukan Robert di dalam sebuah rumah. Mereka pun langsung menyusun jebakan dengan meletakkan boneka yang apabila Robert menghancurkan kepalanya, maka boneka tersebut akan meledak. Door just opened. Come on, closer. I was expecting you. Don't punish me. Who wrote this garbage? Tapi kakek yang mulai geram akhirnya menghampiri mereka dan memberi saran yang lebih cepat dan efektif untuk menghancurkan Robert. Namun saran sang kakek ditolak. Setelah berusaha lama, Robert pun terpancing untuk menghancurkan boneka itu. Tetapi sepertinya terdapat kesalahan teknis yang mengakibatkan boneka itu tidak meledak. Karena kesal, sutradara pun langsung menghancurkan Robert dengan shotgun. Entah kenapa tidak dari awal sang sutradara menghancurkan ban tersebut menggunakan shotgun. Berpikir telah selesai, sang kakek sedikit kecewa dengan ending film itu. Tapi ternyata tak disangka Robert sepertinya telah pindah ke sebuah sepeda. Dan jelas saja, Robert pun ikut membunuh kakek kita ini. I'm not a character, I'm just watching.
Jadi sepertinya Robert lah aktor utama dari film ini. Tak sampai di situ, ternyata masih ada banyak benda-benda yang hidup seperti Robert. Mereka terlihat seperti membuat sebuah geng dan menuju kepada sebuah kota yang besar. Dan jikalau kalian bertanya apa maksud dari film ini, gua bakal jawab, tidak ada alasan. No reason. No reason. No reason. No reason. No fucking reason. Sebagai penutup, gue saranin untuk kalian semua yang gak mau mandul agar segera meninggalkan jejak di kolom komentar jika ada film yang kalian ingin gue ringkas. Bercanda coy. Oke lah, gue Maru dari Next On Team pamit undur diri dan arigatou gozaimasu.